Halo, selamat bertemu kembali dengan saya Suharyoko di channel Suharyoko TV. Pada video sebelumnya saya berjanji akan membuat video tentang penjelasan kebocoran energi pada tubuh kita yang dapat menyebabkan mengganggu kesehatan diri kita, tapi dengan syarat bahwa dalam video tersebut saya mendapat like 15. Tapi sampai hari ini tanggal 20 Desember hari Senin jam 20.35 like-nya cuma 3. Tetapi teman saya menghubungin bahwa nggak usah nunggu like sampai 15, buat saja karena informasi itu mungkin bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya melanjutkan atau membuat video berkenaan tentang kebocoran energi pada diri kita. Baik, sebelum saya berbicara mengenai kebocoran energi, saya ingin menjelaskan tentang fungsinya dari energi. Energi dalam tubuh kita difungsikan untuk beraktivitas bagi fisik, melakukan suatu metabolisme dan aktivitas-aktivitas fisik yang diatur oleh otak bawah sadar seperti bernapas, berdetaknya jantung, dan regenerasi sel dan segala macam. Oleh karena itu, untuk mencukupi energi kita disarankan untuk makan yang sehat dan juga hidup yang teratur, tidak begadang, sehingga kita cukup kebutuhan energi kita. Akan tetapi tanpa kita sadari, aktivitas sehari-hari itu banyak yang menyebabkan atau terjadinya kebocoran energi pada tubuh kita. Sehingga saya ibaratkan seperti ini. Kalau kita dalam kebutuhan sehari-hari membutuhkan energi, dimisalkan jumlahnya katakanlah 300 minimal normalnya, dan kita makan, istirahat, kita mendapatkan energi 400. Tetapi kebocoran energi terjadi 200, sehingga sisanya tinggal 200, sementara minimal kebutuhan adalah 300. Oleh karena itu, kekurangan energi menyebabkan terganggunya metabolisme, kita tidak bergairah melakukan suatu aktivitas, terganggunya proses regenerasi dalam tubuh dan lain-lain yang menyebabkan gangguan kesehatan atau bisa menyebabkan gangguan kesehatan pada tubuh kita. Itu makanya pentingnya kita mengetahui tentang kebocoran energi. Nah, di mana kita supaya aktivitas kita ini sehari-hari tidak mengalami kebocoran energi terbuang percuma. Beberapa hal yang bisa menyebabkan terjadinya kebocoran energi, yaitu yang tanpa kita sadari adalah satu, aktivitas kita pada saat kita memikirkan sesuatu, memori yang menyedihkan dan kita terlarut di dalamnya, itu menguras energi kita. Atau bisa dikatakan energi menyedihkan itu bisa dengan hal-hal lain, misalnya pikiran-pikiran negatif, rasa amarah, dendam, merasa tidak ikhlas atas misalnya perlakuan seseorang kepada diri kita, sehingga kita memikirkan seperti melamun, dan itu menguras energi tubuh kita tanpa kita sadari. Itu terbukti apabila kita melakukan hal tersebut, itu biasanya tubuh kita itu terasa lemas karena energi tersedot di situ. Ntar sambil saya lihat keluar ya, kayaknya hari ini hujan apa enggak ya. Udaranya agak gelap sih, tapi tidak hujan. Itu
Terus hal lain yang menyebabkan kebocoran energi tanpa kita sadari adalah kita pada saat tidur kondisi perut kita berisi penuh, atau kita berisi penuh dengan makanan. Makanya sebaiknya kita makan itu terakhir itu sebelum maghrib. Kenapa ini dikatakan kebocoran energi? Karena pada saat tubuh kita tidur beristirahat, kita semestinya tubuh kita melakukan suatu proses recovery atau penyembuhan atau katakanlah regenerasi pada tubuh kita, regenerasi sel pada tubuh kita. Tetapi energi tersebut terpakai untuk melakukan proses metabolisme di dalam perut kita. Sehingga energi tersebut pada saat kita butuhkan untuk proses regenerasi sel ternyata terpakai untuk proses proses pengolahan makanan atau pencernaan di dalam perut kita. Alangkah disayangnya ya, karena menurut para ahli kesehatan bahwa pada saat kita tidur itulah proses terbaik untuk penyembuhan atau regenerasi sel tubuh kita. Hal yang lain-lain banyak, intinya seperti tadi pemikiran yang tidak bagus, menghayal pemikiran yang tidak semestinya, katakanlah kalau dalam istilah orang sering menyebutkan ada diare pikiran itu kita berpikir terus menerus yang semestinya tidak perlu. Misalkan menghayal sesuatu hal ke depan yang menakutkan yang belum tentu terjadi, itu menguras energi kita. Nah, di luar hal lain yang tanpa kita sadari adalah kondisi tubuh kita pada saat aktivitas sehari-hari. Jadi tubuh kita sehari-hari melakukan aktivitas duduk, berbicara, berdiri, berjalan. Itu semestinya kita bisa mempelajari gerak tubuh kita atau aktivitas sehari-hari kita. Istilah dalam HP supaya hemat energi itu mode hemat baterai. Kalau dalam permainan anak-anak robot itu mode hemat energi. Nah, kita juga semestinya kita bisa aktivitas itu bagaimana melakukan aktivitas sehari-hari tersebut dengan mode hemat energi, yaitu dengan cara santai. Jadi pada saat kita melakukan aktivitas itu, kita jangan lupa untuk membiasakan rileks pada saat berjalan. Bagaimana sih berjalan dengan rileks dan seefektif mungkin dari sisi penggunaan energi pada saat duduk, pada saat bekerja dan segala macam. Jadi rileks ini adalah sesuatu hal yang memang kita tidak bisa cuman pikirkan, tetapi kita memang harus pelajari dan kita harus concern di sana sehingga ini menjadi skill bagi diri kita. Karena apa? Karena kalau sudah menjadi skill, menjadi suatu bagian dari diri kita bahwa aktivitas kita itu seefisien mungkin atau dalam kondisi santai, dalam kondisi apapun, tanpa sadar kita melakukan suatu penghematan energi dalam tubuh kita. Sehingga kalau hal-hal yang lain tadi kita bisa sadari sehingga tidak terjadi, maka energi-energi tersebut bisa dipakai untuk beraktivitas, semangat beraktivitas, dan juga regenerasi dan metabolisme yang baik, regenerasi sel.
Mungkin itu yang ingin saya sampaikan perihal kebocoran energi. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Bye-bye.